Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat RSPC, nasi ketan diberi ragi, buat tape, untuk nostalgia. Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Selamat pagi dan selamat bergabung di live TikTok kami hari ini bersama saya, Kezia Emanuela, selaku moderator yang akan memandu untuk hari ini. Hari ini kita ada kabar bahagia yang sangat spesial dari Rumah Sakit Pertamina Cirebon, karena kami secara resmi sudah menghadirkan sebuah layanan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu dengan layanan Pertafer atau Pertamina Fertility. Di mana layanan Pertafer ini hadir untuk memenuhi sebagai solusi komprehensif dan juga terpadu bagi pasangan yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Kami memahami bahwa perjuangan untuk mendapatkan buah hati memerlukan tenaga medis yang juga tepat dan ahli pada bidangnya, dan maka dari itu hari ini kami hadir untuk melaksanakan webinar hari ini bersama sosok-sosok yang ahli dan luar biasa pada bidangnya, sosok-sosok di balik klinik Pertafer. Kita sambut saja narasumber kita. Ada narasumber yang pertama, yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Muhammad Irfan, spesialis obstetri dan kandungan, magister administrasi rumah sakit. Beliau bisa ditemukan jadwal prakteknya di Rumah Sakit Pertamina pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 pagi hingga 1 siang. Dan untuk narasumber yang kedua, tidak kalah luar biasanya, ada Dr. Antonius Wahyudi, MKKK spesialis andrologi yang dapat ditemukan jadwalnya di Rumah Sakit Pertamina pada hari Selasa di pukul 3 sore hingga 7 malam dan juga di jam 8 sampai jam 12 siang untuk hari Rabu. Di luar itu, beliau juga melakukan supervisi terhadap analisa sperma yang dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut kedua narasumber kita. Selamat pagi, Dr. Irfan. Selamat pagi, Dr. Anton. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih, Dok, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Dok. Ya, nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan meminta kedua narasumber kita untuk menyampaikan materi seputar dengan fertilitas, dan nantinya akan memperkenalkan juga keunggulan dari klinik Pertafer yang akan diresmikan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita serahkan waktu dan tempat kepada narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Irfan, spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, terima kasih, Dr. Andi. Selamat pagi pemirsa, nanti saya akan menjelaskan apakah fertilitas itu. Jadi sesuai dengan judulnya infertilitas, bahwa perlu kita tahu definisinya dulu ya. Infertilitas adalah suatu kondisi di mana sepasangan suami istri itu sudah setahun menikah dan ketemu setiap hari tapi tidak hamil-hamil, tidak kunjung hamil. Itu dikatakan suatu infertilitas. Tetapi apabila dalam 6 bulan pasangan suami istri itu tidak juga hamil, maka dikatakan subfertilitas. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus waspada ya. Kalau misalkan dalam 6 bulan atau setahun tidak kunjung hamil, maka perlu konsultasi ke dokter kandungan dan dokter andrologi untuk dilakukan program fertilisasi, program kehamilan. Jadi perlu diketahui bahwa pasangan suami istri untuk bisa hamil itu perlu kondisi suami dan istri yang sehat. Suami dan istri yang kondisi kondisi spermatozoanya bagus, kondisi kandungan istri juga bagus. Dan itu bisa dilihat ya, kalau saya dokter kandungan, maka saya akan membahas tentang wanita ya, tentang pihak istri. Nanti yang masalah spermatozoanya dokter Anton yang membicarakan ya. Baik, saya akan berbicara ya, dan tidak ada keluhan nyeri haid dan sebagainya ya, itu biasanya kondisi subur. Tetapi ingat bahwa 20% walaupun haidnya teratur tetap tidak dalam keadaan tidak subur ya. 20% dari wanita yang haid teratur itu belum tentu subur. Itu satu ya. Kemudian selain dari haidnya yang teratur seperti tadi itu tidak ada keluhan masalah macam-macam ya. Dari pemeriksaan, jadi wanita itu tergantung dari pola haid. Yang kedua juga kondisi kandungannya.
Nah, misalkan contohnya juga dari mulut rahimnya ya, adanya polip atau kelainan di situ juga bisa menghalangi spermatozoa masuk. Nah, itu bisa juga menyebabkan suatu kondisi infertilitas. Selain dari mulut rahim yang bagus, maka juga rongga rahim juga harus bagus. Apa itu rongga rahim bagus? Yaitu tidak ada polip, terus kemudian ketebalan rahimnya juga harus normal. Misalkan pada saat subur dia penebalannya 0,8 mm misalkan, itu katakan ke subur juga. Jadi selain daripada mulut rahim juga kondisi rahimnya di dalam rongga rahimnya juga normal ya. Kemudian juga saluran telurnya bagaimana? Jadi saluran telur atau tuba fallopi itu juga penting bagi kesuburan wanita ya. Jadi kalau itunya juga terganggu atau tersumbat, maka akan menyebabkan infertilitas juga begitu. Selain dari saluran tuba juga, sekarang indung telurnya bagaimana? Indung telur itu adalah pusat tempatnya ovum ya, tempatnya telur. Di wanita itu dari sejak lahir sampai dewasa itu mempunyai cadangan 20.000 telur. Jadi tiap bulan itu dikeluarkan satu bergantian ya. Jadi tidak akan habis telurnya sih kalau dari bayi sampai dia menua itu tidak akan habis telur itu. Tetapi masalahnya kan lingkungan yang mempengaruhi seperti itu ya, sehingga kesuburannya berkurang atau kan penyakit tertentu, misalkan endometriosis atau kiste atau apalah ya yang menyebabkan kesuburannya menurun. Ya. Jadi dari indung telur itu akan memproduksi telur tiap bulan bergantian kanan kiri itu ovulasi begitu ya. Ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon-hormon dalam tubuh wanita itu. Jadi kalau misalkan hormonnya terganggu, maka tidak subur juga begitu. Walaupun semua organnya normal, tetapi kalau kondisi hormonnya juga tidak bagus, tidak ada keseimbangan, maka juga tidak akan keluar telur itu. Contohnya bagaimana? Contohnya pada pasien-pasien misalkan kerja ya, stres gitu kan ya, akan mempengaruhi hormon di otak ya, di mana otak itu akan mengeluarkan GnRH ya, gonadotropin releasing hormon yang tiap 9 bulan sekali dikeluarkan. Ya, kalau wanita itu stres terus tegang, maka hormon ini tidak akan keluar gitu. Nah, kalau nggak keluar akan mengganggu ekskresi dari hormon yang lainnya yang ada hubungannya dengan hormon-hormon tersebut. Contohnya FSH dan LH. Jadi follicular stimulating hormone dipengaruhi oleh GnRH tadi dari otak ya. Kemudian FSH ini juga akan mempengaruhi hormon dari ovarium begitu kan, untuk menstimulasi folikel tadi begitu. Jadi ini ada hubungan sirkulasi ya, siklus fitulosus yang saling berkaitan. Jadi sebetulnya sangat kompleks sekali pada seorang wanita ya, masalah kesuburan ini. Jadi tidak hanya pada organ yang normal saja, tapi juga keseimbangan hormon. Belum tadi hormon prolaktinnya, estrogen, progesteron, dan hormon androgennya bagaimana. Itu juga mempengaruhi kesuburan. Saya kira seperti itulah kondisi fertilitas seorang wanita ya, jadi sangat tergantung. Belum kena penyakit nanti ada miom apa ada kiste seperti itu. Itu juga mempengaruhi kondisi kesuburan seorang wanita. Ya. Namun demikian, insya Allah di Rumah Sakit Pertamina Krayan ini nanti ada, kalau masalah infertilitasnya pada seputaran misalkan nanti spermatozoanya bagaimana kekurangan, itu masih bisa diantisipasi dengan inseminasi buatan misalnya seperti itu ya, inseminasi, jadi masih bisa dibantu dengan inseminasi. Tapi kalau misalkan ada masalah di ovariumnya, ada kiste apa, kita bisa juga menangani operasi laparoskopi, steatomi atau di open, juga bisa tergantung dari kondisi masing-masing wanitanya seperti itu. Jadi mungkin cukup ya singkat seperti ini, secara keseluruhan holistik bahwa kesuburan seorang wanita itu ditentukan oleh banyak faktor ya, dari masalah hormonal, masalah penyakit, kiste maupun miom gitu kan, masalah crucial misalkan ada endometriosis atau PCOS dan sebagainya. Itu cukup rumit sekali. Demikian saya kira sekilas info dari saya, mungkin nanti ditambah oleh Dr. Anton tentang masalah androloginya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, terima kasih banyak kepada Dokter Irfan untuk materinya yang sebenarnya singkat ya secara durasi, tapi saya rasa sangat padat nih dok akan informasi. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan secara live juga lagi mencerna dok informasi yang barusan ini, karena ternyata banyak banget faktor infertilitas baik dari masa menstruasi, masa pubertas itu sendiri sampai ke masa kehamilannya. Dan sambil kita menunggu teman-teman ini untuk mengendapkan informasinya terlebih dahulu, mungkin sekarang kita akan lanjut ke narasumber kedua kita yang nggak kalah luar biasanya, yaitu ke Dr. Anton, spesialis andrologi. Mungkin karena tadi kita sudah mendengarkan nih dok terkait dengan fertilitas dan faktor-faktor permasalahan fertilitas dari sisi yang wanita, dari obstetri dan ginekologi, boleh dok dikasih tahu juga dari sisi pria bagaimana dok, terus nanti insidensinya tuh sebenarnya sebanyak apa dok? Mungkin boleh dok dibantu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dr. Anton. Maaf. Ya. Nah, oke, cukup jelas. Baik, selamat pagi Sobat RSPC. Saya Dr. Anton dari Rumah Sakit Pertamina. Terima kasih waktu yang diberikan ya. Menyambung dari Dr. Irfan tadi tentang infertilitas, sudah banyak yang disampaikan oleh beliau. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengulang, dan ini penting untuk kita pahami bersama ya. Jadi bahwa gangguan infertilitas atau kesuburan itu adalah ketidakmampuan pasangan untuk hamil ya, setelah hubungan rutin selama 2-3 kali dalam seminggu ya, tanpa alat kontrasepsi tentunya. Nah, kalau teman-teman terutama yang di Rumah Sakit Pertamina ini kan banyak yang mungkin tugasnya di luar pulau ya. Jadi misalnya pulangnya cuma sebulan sekali atau mungkin malah 3 bulan sekali baru pulang. Nah, itu sebenarnya tidak masuk kriteria gangguan kesuburan ya, karena harus tinggal dalam satu tempat. Jadi ini masalah yang penting bagi teman-teman yang memang tinggalnya beda kota ya, yang LDR ini harus kalau memang sedang program harus bagaimana diupayakan supaya tinggal dalam satu rumah mestinya. Lalu yang kedua tentang batasan usia, pada usia di atas 35 tahun maka definisi infertilitasi menjadi 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah menikah ya, terutama untuk pasangan wanitanya 35 tahun, di atas 35 tahun sudah 6 bulan menikah belum terjadi kehamilan, maka harus segera memeriksakan diri untuk mengecek status kesuburannya. Nah, terkait dengan tadi ya, apa insidensi jadi atau berapa jumlahnya. Nah, dulu wanita itu banyak disalahkan, jadi banyak anggapan yang menganggap gangguan kesuburan itu berasal dari sisi wanita. Nah, tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa pria juga menyumbang separuh ya dari kasus gangguan kesuburan. Jadi cukup banyak. Jadi penelitiannya itu 30% disebabkan oleh faktor wanita ya, 30% oleh faktor pria, dan selebihnya campuran. Jadi pria dan wanita memberikan kontribusi yang sama pada terjadinya gangguan kesuburan. Nah, di sini saya ingin mengajak ya dan mengingatkan bapak-bapak ya atau calon bapak ini untuk mau ya dengan suka hati untuk memeriksakan kesuburannya. Jangan sungkan, jangan malu ya, jangan ragu, karena ini masalah bersama antara suami dan istri ya, jadi bukan salah satu saja. Nah, lalu kemudian terkait dengan penyebabnya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk penyebab ini banyak sekali. Saya mencoba membaginya secara lebih sederhana, berdasarkan yang paling sering ditemukan itu adalah gangguan varikokel. Ya. Jadi, kalau kita tahu varises yang di kaki, ya itu adalah gangguan sama seperti varises, tapi terjadinya pada pembuluh darah yang di buah sakarnya, yang kita sebut sebagai varikokel. Nah, ini adalah gangguan yang paling umum terjadi. Yang nomor 2 itu kaitan dengan hormon ya. Jadi pada pria ini sangat yang akan mempengaruhi kualitas dari sperma tadi. Kemudian yang keempat yang sering ditemukan adalah gangguan pada hubungan seksualnya. Nah, ini seringkali jarang ditanyakan dan jarang digali lebih lanjut. Pada definisi yang dari WHO dikatakan hubungan yang baik ya, dalam arti yang untuk program hamil itu 2-3 kali dalam seminggu. Namun kadangkala ada kendala sehingga hubungan tidak bisa dijalankan dengan baik. Ya, mungkin ada masalah dengan seksualnya atau mungkin tadi ada gangguan gairah seksual ya. Jadi pengennya cuma seminggu sekali ya, otomatis
kesempatan terjadi pembuahan juga akan menurun. Atau mungkin ada gangguan disfungsi seksual yang menyebabkan pasangan sulit untuk berhubungan. Ini juga otomatis tidak terjadi proses transfer sperma dari pria ke pasangannya. Nah, ini hal yang kadang-kala tabu ditanyakan ya, tapi sering atau wajib saya tanyakan di poli karena ini menjadi dasar keberhasilan dari program hamil yang alami. Kemudian yang tadi keempat tentang gangguan seksual, yang kelima terkait dengan gangguan bawaan yang kita sering temukan adalah testis yang tidak turun atau kita sebutnya undescended testis. Jadi testis itu pada awalnya atau buah sakar itu awalnya ada di dalam kandungan ya. Lalu setelah bulan ke-7 dan 9 mencapai usia akhir kehamilan, dia akan turun mendekati kantong buah sakarnya. Pada proses yang sempurna dia akan turun dua-duanya, tapi kadangkala hanya turun salah satu ya, sehingga kemampuan produksi sperma hanya tergantung pada organ yang satu tadi. Nah, ini tentu juga menurunkan kualitas dari spermanya. Kemudian yang penting juga, yang terakhir itu penyebab kesuburan yang tidak diketahui atau belum diketahui. Semua baik ya, sperma bagus, hubungan juga bagus, pasangan juga baik, sel telurnya bagus, tubannya dilakukan HSG juga bagus, tapi tidak terjadi kehamilan. Nah, ini biasanya terkait dengan reaksi alergi ya, antigen antibodi pada sperma, sehingga ketika kontak dengan lendir vagina dari pasangannya terjadi reaksi yang menyebabkan gangguan pembuahan. Nah, hal tersebut adalah penyebab tersering yang kita jumpai. Nah, selain faktor penyebab, kita juga mengenal faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Gaya hidup ya, gaya hidup yang berpotensi menyebabkan gangguan pada kualitas sperma. Nah, mungkin teman-teman sobat-sobat RSPC sudah banyak mengetahui ya, sudah banyak membaca atau mungkin melihat juga. Pertama tentu merokok ya, dari awal tuh merokok selalu disampaikan sebagai salah satu faktor utama penyebab gangguan sperma. Yang mengatakan bukan saya, mungkin juga bukan dokter Irfan atau yang dokter Keisha ya, tapi penelitian ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa pada pria yang merokok ini didapatkan hasil spermanya lebih rendah dibandingkan kualitas sperma pria yang tidak merokok. Nomor 2 adalah alkohol. Ini juga sudah banyak penelitiannya. Kemudian terkait dengan status kesehatan berat badan ya atau indeks massa tubuh. Pada pria-pria dengan kelebihan berat badan itu terdapat gangguan kesuburan juga yang dibuktikan dengan parameter pada indeks sperma yang juga menurun dibandingkan pria-pria yang secara fisik itu lebih ideal pada berat badannya. Kemudian aktivitas sehari-hari yang tidak disadari tapi juga berpengaruh. Penggunaan celana ketat ya, celana double yaitu akan menekan langsung ke buah sakarnya. Kemudian mandi air hangat atau mungkin berendam air hangat, termasuk olahraga sepeda, hati-hati untuk para pria ya, karena akan terjadi penekanan langsung pada organ produksi sperma di buah sakarnya yang akan mempengaruhi kualitas sperma. Jadi buah sakar ini organ yang sangat sensitif terhadap suhu. Kalau suhu tubuh kita sekitar 37 derajat ya, di buah sakar itu sekitar 34 derajat. Itu adalah suhu yang ideal untuk pembentukan sperma. Sehingga setiap hal yang meningkatkan suhu, peningkatan suhu di buah sakar ini berpotensi mengganggu produksi sperma. Apa saja yang saya sebutkan di atas ya, celana ketat, celana double ya, kemudian mandi air hangat atau berendam air hangat, kemudian olahraga sepeda, atau mungkin yang sepele ya, seperti kita mengerjakan tugas-tugas dengan komputer, tapi komputernya ditaruh di paha, yaitu juga berisiko meningkatkan suhu di buah sakarnya. Nah, kemudian kalau untuk pria, itu pemeriksaannya apa saja yang akan dilakukan. Jadi setelah setahun menikah, kita akan melakukan yang namanya analisa sperma. Ini adalah pemeriksaan dasar atau pemeriksaan wajib yang dikerjakan untuk menilai status kesuburan seorang pria. Ya. Kita akan mengeluarkan sampel sperma dengan cara masturbasi atau onani, itu yang paling ideal. Jika kesulitan bisa dilakukan dengan senggama terputus ya, jadi kita keluarkan saat berhubungan, lalu ketika mau ejakulasi kita tampung di dalam pot penampung khusus. Lalu di situ kita akan lihat kualitas spermanya. Yang utama itu ada 3 yang kita nilai. Pertama tentu adalah jumlahnya, apakah jumlahnya memenuhi syarat ya. Yang kedua adalah geraknya, apakah geraknya cukup lincah.
Yang ketiga, bentuknya. Apakah bentuknya normal atau tidak normal? Nah, tentu mungkin sebagian besar dari sobat-sobat RSPC sudah pernah melakukan pemeriksaan sperma, lalu mendapatkan hasil kesimpulannya oligo, atau mungkin asteno, atau mungkin terato. Itu menggambarkan di mana letak permasalahan dari reproduksinya. Dengan mengetahui itu, kita nanti akan merencanakan rencana terapi selanjutnya dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas sperma tadi. Kalau sperma bagus, peluang kehamilannya tentu akan meningkat. Gitu. Nah, sebagai pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan pemeriksaan USG juga, USG testis ya. Kalau pada kandungan biasanya dilakukan USG abdomen dan transvaginal. Pada pria bisa dilakukan USG testis untuk melihat permasalahan di seputar testisnya. Kemudian pemeriksaan hormon juga tadi sudah disinggung Dr. Irfan, pada wanita ada pemeriksaan hormon, pada pria juga ada ya pemeriksaan hormon untuk melihat hormon-hormon kesuburannya. Nah, sebagai pembuka mungkin itu dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Nah, mudah-mudahan nanti akan lebih memperdalam lagi. Bagi sobat-sobat yang pagi ini bergabung, silahkan bertanya ya. Nanti akan kita bantu untuk memberikan jawaban, semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Mungkin seperti itu dulu, saya kembalikan lagi ke Dr. Kesia, silakan. Terima kasih banyak kepada Dr. Anton atas pemaparannya, Dok. Saya terkait dengan obstetri dan ginekologi, dan untuk Dr. Anton pun adalah dokter spesialis andrologi satu-satunya nih di daerah Cirebon. Jadi mumpung lagi ada pakar-pakarnya, boleh banget langsung dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sebelum kita sebutkan pertanyaan-pertanyaan nih Dok di kolom komentar karena sudah cukup banyak, mungkin yang pertama boleh dulu nih Dok, kapan kita harus memeriksakan kesuburan? Apakah sebenarnya sesudah pernikahan atau sebelum pernikahan? Dan kalau misalkan sesudah, beberapa lama sesudah atau kayak tesnya tuh apa saja Dok? Boleh mungkin ke Dr. Irfan dulu, Dr. Irfan spesialis kandungan. Mangga Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bisa dari saya dulu ya. Boleh Dok. Jadi memang ada yang namanya pre-marriage counseling itu ya. Jadi untuk pasangan suami istri yang mungkin meragukan kesuburannya itu atau punya riwayat sebelumnya, ya memang harus bisa diperiksa itu lebih baik gitu. Saya ada kasus juga yang dia merasa ada penyakit miom ya, seperti itu. Dia belum nikah tapi sudah punya calon gitu kan. Pasti dia untuk menyampaikan ke pasangannya kan pasti ragu-ragu. Takutnya langsung diputus. Makanya saat diperiksa ada miom, kemudian miom ini kan kadang-kadang bisa menentukan kesuburannya ya. Nah, gede banget miomnya tuh ya, sampai 20 minggu jadi kayak hamil 7 bulan itu kan. Terus kita periksa, ternyata saya bisa mengambil bibnya saja. Selama ini lebih kepada penyakit-penyakit infeksi. Jadi kalau untuk kesuburan ini memang belum menjadi concern ya, karena memang konsekuensinya cukup berat ya. Seandainya bagus, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah, kita perlu menanyakan kesiapan pasangan. Nah, biasanya kalau pasangan yang datang berdua untuk melakukan premarital touch-up itu jarang menemui. Tapi kalau yang datang sendiri-sendiri, itu ada ya dokter ya. Jadi misalnya pria riwayatnya nggak bagus nih kehidupannya, lalu wah saya merokok, saya begini, saya pengen cek kesuburan dok. Nah boleh, silahkan ya. Tapi biasanya tidak dalam pasangannya, karena kalau dengan pasangan nanti ternyata hasilnya nggak bagus, nah nanti bisa mungkin menimbang-nimbang ulang ya, itu kan resiko yang harus dipersiapkan juga. Nah, kalau setelah menikah, tadi sudah disinggung di awal, jadi memang gangguan kesuburan itu kan dalam 1 tahun menikah ya, dengan hubungan yang rutin. Itu seringkali saya ulang-ulang supaya kita menjadi waspada. Karena saya juga punya beberapa malah teman ya, datangnya itu terlambat, usia 40 tahun. Itu dok, jadi sudah menikah sekian lama, oh tahun ini belum menikah, oh mungkin belum rezekinya, mungkin tahun depan ditunggu, oh belum juga, mungkin belum diberikan kesempatan sama yang di atas, tunggu tahun berikutnya. Waktu berlalu sehingga pernikahan sudah berjalan 10 tahun. Ini kan sebenarnya sayang sekali, padahal dari tahun. Ini kan sebenarnya sayang sekali, padahal dari kendala ya dok ya. Cuman kalau wanita memang harus hati-hati, karena di atas 35 sudah masuk resiko tinggi untuk hamil dan melahirkan.
Jadi waktunya di 6 bulan tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman ya. Jadi buat sobat-sobat RSPC di sana silahkan kalau misalnya sudah memasuki kriteria yang dianjurkan, nah, silahkan nanti berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina Cirebon, tentunya dengan Dokter Irfan ya, dan dengan saya sendiri nanti untuk penanganan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih kepada Dokter Ivan dan juga Dokter Anton untuk jawabannya. Jadi memang banyak faktor ya dok yang harus dipertimbangkan. Apakah mau dilakukan premarital counseling terkait dengan tadi permasalahan terutama di infeksi atau di setelah pernikahan setelah 1 tahun kalau usianya di bawah 35 tahun seperti itu ya dok ya. Oke dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ini udah dari penonton kita nih dok. Ternyata banyak banget antusias untuk bertanya ke dokter-dokter sekalian. Mungkin yang pertama dulu, ini dari Ibu Tanti. Dok mau tanya, apakah faktor usia berpengaruh banyak terhadap keberhasilan terjadinya kehamilan? Dan mungkin bisa digabung juga sama Ibu Eni yang menanyakan terkait dengan faktor berat badan. Jadi antara berat badan dan usia dan pengaruhnya terkait dengan kesuburan, dok. Mungkin karena tadi Dokter Ivan dulu, sekarang boleh dari Dokter Anton dulu, Mangga. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan lebih banyak menjawab dari sisi pria ya. Nanti kalau untuk sisi wanita dengan Dokter Irfan ya. Nah, pertanyaan pertama dengan usia tadi ya. Apakah usia itu memengaruhi kualitas kesuburan ya? Jadi tentu kita di dalam bidang kesehatan itu mengenal kondisi-kondisi degeneratif ya. Artinya dengan meningkatnya usia itu sebenarnya kondisi tubuh kita mulai menurun. Puncak usia kita itu kan di usia 30 tahun. Termasuk kalau pria hormon testosteron itu paling bagus ya 30 tahun, setelah itu akan berangsur-angsur menurun. Nah, kaitan dengan kesuburan ya, penelitian juga menyebutkan bahwa pria itu akan mengalami penurunan pada kualitas atau parameter dari spermanya. Tentu semakin meningkat usia, peluang untuk terjadi kehamilan juga menghamili ya, maaf. Jadi menghamili dalam tanda positif ya, bukan menghamili yang negatif ya, menghamili pasangannya tentunya ya, itu juga akan menurun ya. Lalu yang kedua tadi dengan Ibu Eni ya. Nah, sebentar, kalau yang menurun tadi tetap kita harus periksa dulu kualitasnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan karena ada juga beberapa pria yang ternyata di usia 40-50 masih bagus. Kita harus melihat dari awalnya seperti apa. Kalau dari awal ada masalah ya mungkin semakin menanggapi usia tambah masalah lagi. Tapi kalau dari awalnya bagus, di usia 20 tahun oke, 30 tahun oke, mungkin 40 juga oke, nggak masalah. Jadi memang paling tepat kuncinya ya diperiksa kesuburannya. Lalu yang dengan Ibu Eni tadi, maaf apa pertanyaannya? Terkait dengan berat badan dok, oh, berat atau badan. kegemukan. Ya, baik. Jadi pada pria berat badan ini memiliki peran yang sangat penting. Pada pria dengan kelebihan berat badan ini akan terjadi penumpukan lemak di perut ya, namanya sentral adipose ya. Lemak perut ini akan mengganggu kinerja hormon kesuburan, terutama di testosteronnya. Jadi pada pria yang kelebihan berat badan ya, ini akan terjadi penurunan hormon testosteron terutama yang akan berpengaruh pada kualitas kesuburannya. Nah, ngomong saya ingat ya, jadi nanti teman-teman yang cowok-cowok ya, terutama ya sobat-sobat RSPC, silahkan ukur lingkar perutnya. Ya, gampang. Ukuran celananya berapa? Kalau ukuran celananya 33, 34, oke, itu ideal. Tapi kalau udah di atas itu 36, apalagi 41, nah itu sudah masuk dalam kategori lingkar perut yang berlebih ya. Normalnya kan 100 di bawah 90 ya kalau pada pria ya. Jadi iya. Jadi iya betul, itu juga buat kami juga itu kalau memberikan nasihat atau kan advice pada pasien, kita lihat perutnya, oh perutku gimana nih ya. Jadi sudah memenuhi syarat atau belum ya. Itu atau kalau paling tepat lagi sebenarnya kita mengukur indeks massa tubuh. Itu sangat sederhana caranya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikuadratkan. Misalnya tingginya berat badannya 80, berarti 80 kg ya, 80 dibagi tinggi badan 175, berarti 1,75 dikuadratkan. Nanti ketemu angkanya. Kalau angkanya di antara 18 sampai 25 itu ideal. Kalau di atas 25 sampai 30 itu masuk overweight atau kelebihan. Di atas 31 ini obesitas. Ya itu silakan nanti, bahkan juga ada aplikasi yang buat ngitung ya. Nanti kalau udah masuk kriteria itu ya kita harus menurunkan berat badan. Karena apa? Tidak hanya terkait dengan kesuburan, tapi kualitas keseluruhan tubuh secara umum akan tergantung juga dengan berat badan tadi. Termasuk penyakit-penyakit metabolik ya, hipertensi, diabetes juga kan awalnya dari sana semua.
Ya, itu dari saya mungkin. Nah, nanti dari sisi kandungan, Dokter Ivan, monggo silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Ya memang sama aja ya, jadi dari pihak wanita atau kandungan tuh kalau obesitas ya mempengaruhi ya, dari pola haid juga terganggu, kemudian dari tubuhnya juga masalah yang terganggu gitu kan, karena kesalahan pada ada insulin resisten tadi itu. Jadi memang berat badan mempengaruhi ya, kesuburan ya tentunya. Terus masalah usia juga ya. Jadi kalau usia 35 tahun ke atas itu bagi wanita itu sudah risiko tinggi untuk hamil maupun untuk masa kesuburannya. Di sini akan kelihatan bahwa usia 35 tahun ke atas itu sulit untuk hamil karena apa? Hormonnya sudah mulai tidak ada keseimbangan di situ. Itu tampak pada pola haidnya sudah mulai terganggu kadang-kadang. Biasanya normal tuh ya, sebulan sekali gitu, tiba-tiba memanjang atau tiba-tiba tidak haid. Sedikit stres terganggu lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa keseimbangan hormon sudah mulai terganggu. Namun demikian ada juga yang hamil usia 35 tahun ke atas ya, tapi jarang juga. Masalah kemudian kelainan genetik mulai muncul itu. Jadi pada wanita usia 35 tahun ke atas kalau tuh hamil ya, itu biasanya ada resiko akan menghasilkan janin ya yang dengan Down syndrome itu. Karena para peneliti mengatakan bahwa akan ada peningkatan kecenderungan Down syndrome ya. Jadi trisomi 21 akan keluar di situ dan menghasilkan anak yang Down syndrome. Apalagi usia Terus harapan kalau memang kehamilan tersebut terjadi di atas usia 35 tahun, belum tentu prognosisnya juga langsung buruk kayak gitu. Harus tetap dites dulu tadi ya lewat kualitasnya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Ibu Endah untuk Dokter Irfan. Dok, apakah aman KB implan tidak dilepas? Iya, itu KB implan kan ada masanya ya, 2 tahun ya sebaiknya dilepas. Kan sebagai benda asing di situ, akan mengganggu mobilitas, kadang-kadang itu terlalu dalam di ototnya kan, kalau sampai nyasar ke sistem sarafnya kan juga menimbulkan nyeri-nyeri gitu kan. Seperti ya sebaiknya dilepas saja kalau memang sudah tidak berfungsi karena batas efektivitas daripada kadar hormon di dalam implan itu ya sebatas 2 tahun gitu. Jadi memang harus dilepas ya. Memang harus dilepas ya dok ya. Mungkin karena masih membicarakan tentang KB hormonal nih dok, ada lanjutannya dari salah satu penonton kita juga menanyakan, dok, penggunaan KB hormonal jangka waktu yang lama, kalau sudah berhenti apakah mempengaruhi kesuburan, dok? Nah, ini tergantung dari tipe ini ya, macam KB-nya. Kalau KB-nya suntik, kadar hormonnya berbeda di situ ya. Nah, jadi jelas ya kalau dia pakai hormon yang suntik, ya itu pasti mengganggu kesuburannya. Tapi kalau dia pakai yang metode pil kontrasepsi, malah justru jadi subur gitu. Kalau dilepas ya, kalau dilepas malah subur gitu biasanya. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Saya rasa sudah cukup menjawab dok buat penonton kita. Yang selanjutnya nih dok, ada pertanyaan untuk dokter Anton. Untuk dokter Anton ada beberapa nih dok yang bertanya terkait dengan pemeriksaan keandrologi. Nah untuk pemeriksaan keandrologi ini apakah harus ada rujukan dok? Dan selain itu, apakah di cover BPJS atau misalkan ada asuransi lain, ada asuransi yang mengcover nggak dok? Baik, untuk kunjungan ini sebenarnya tidak perlu rujukan, tapi beberapa pasien cukup sering juga saya mendapatkan kiriman dari sejawat dari Opskin dari dokter kandungan ya. Jadi biasanya lini pertama untuk gangguan kesuburan kan memang kunjungannya ke poli kandungan. Dokter kandungan ya, nanti dari dokter kandungan dilakukan pemeriksaan, ternyata ada masalah pada sisi pria, nanti baru kirim ke kita biasanya. Tapi ada juga yang memang dari awal sudah cek mandiri ya, cek sperma mandiri, karena ternyata bisa dilayani juga, cek sperma lalu hasilnya sudah ada, nanti datang langsung berkunjung, ada juga. Ada juga yang lihat-lihat di media sosial ya, wah ada pemeriksaan gini, terus mereka menganggap, wah kok sepertinya saya ada masalah ya, mereka datang langsung berkunjung. Jadi pada prinsipnya tidak perlu rujukan, bisa datang langsung berkunjung. Nah, kemudian yang kedua tadi asuransi ya. Nah, ini sayangnya
karena bagian yang kami tangani itu kesuburan ya, itu tidak banyak asuransi yang mengcover sampai di sana. Untuk BPJS sejauh ini belum mengcover ya, untuk tindakan-tindakan atau kunjungan di bagian andrologi. Untuk disfungsi seksual beberapa bisa ya, tapi tidak semua ya. Jadi kita kembalikan pada asuransinya memang. Jadi saya minta biasanya coba tanyakan dulu ke asuransinya. Kalau misalnya memang nanti di cover, silahkan dilengkapi berkas-berkas yang harus saya isi. Saya isi nanti diklaim ke perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Tapi secara umum belum. Belum di-cover. Tidak semua, tapi ada juga. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Masih di dokter Anton nih dok. Ada yang bertanya, dok, terkait dengan azoospermia, bisa hamil alami Ya, cuman ada kuah dawetnya, cendolnya nggak ada. Sedangkan untuk proses kehamilan kita butuh cendol tadi. Ya otomatis kalau misalnya di dalam hasil pemeriksaannya tidak ada sperma atau azoospermia, maka tidak bisa hamil secara alami. Karena tidak ada sperma yang membuahi sel telur tadi. Begitu. Jadi memang metodenya saat ini yang dikembangkan atau yang dilakukan pada kondisi azoospermia ini, kita cari dulu spermanya ini. Bisa dengan tindakan langsung, mengambil sperma langsung dari jaringan saluran spermanya ya, disebutnya ada epididymis itu gudang sperma, atau langsung pada pabriknya. Kalau ketemu sperma, biasanya dilakukan tindakan untuk IVF. Kalau banyak mungkin bisa insem, tapi itu jarang. Kebanyakan hanya cukup untuk tindakan IVF. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau ASO tidak bisa alami. Baik, terima kasih dokter. Rasanya di sini juga sudah cukup jelas ya dok ya. Ya. Dan untuk selanjutnya, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih dok, ada yang minta di-spill dok terkait sama program-program yang ditawarkan oleh Pertafer. Mungkin boleh dok sekali. Nah, jadi tahun ini kami di Rumah Sakit Pertamina Cirebon itu meluncurkan program Pertafer atau Pertamina Fertility. Nah, keunggulannya apa? Di sini kami ada tim yang cukup lengkap, ada dokter kandungan dan dokter andrologi yang akan bersinergi untuk memberikan layanan terbaik pada gangguan kesuburan. Kalau selama ini terpisah ya, mungkin untuk penanganan kandungan di rumah sakit yang lain, atau mungkin penanganannya untuk andrologi terpisah. Nah, di sini kita lakukan dalam satu tempat, jadi di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Ini diharapkan nanti akan efektif untuk penanganan pasien dengan gangguan kesuburan. Lalu kita memiliki juga paket-paket yang kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kita memiliki program unggulan namanya persuasi, jadi periksa suami dan istri. Nah, ini ada beberapa paket. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan dasar, kesehatan kesuburan ya tentunya, atau persuasi nomor 1 itu adalah pemeriksaan analisa USG, abdomen dan transvaginal, disertai dengan konsultasi ke bagian kandungan. Lalu yang kedua pemeriksaan analisa sperma dan konsultasi ke bagian andrologi. Jadi itu sudah satu paket. Nah itu diharapkan akan lebih meringankan dari sisi biaya, juga lebih sederhana dan lebih praktis untuk pasien yang membutuhkan. Lalu di level 2 nanti ada persuasi tahap 2. Nah ini kalau misalnya dalam pemeriksaan yang pertama kita memerlukan pemeriksaan tambahan, nanti di tingkat lanjut itu akan dilakukan HSG untuk wanita, lalu untuk pria akan dilakukan pemeriksaan USG testis untuk memeriksa kondisi spermanya. Kemudian kita juga ada paket inseminasi, ya, jadi kita akan lakukan inseminasi di rumah sakit ini. Kemudian juga telekonseling. Nah ini beberapa pasien yang memang jauh, misalnya di luar Cirebon ya. Kalau untuk area Cirebon seperti Kuningan, Majalengka, Indramayu, saya kira masih cukup dekat untuk berkunjung langsung. Tapi beberapa pasien yang di luar kota, bahkan kemarin saya dapat konsultasi dari pasien di Timika, jadi ternyata sedang bertugas di tambang, ya, jadi di luar kota. Nah ini kita memungkinkan untuk melakukan telekonsultasi, jadi kita bisa melakukan konsultasi jarak jauh untuk mengevaluasi perkembangan atau progresnya. Nah tentu nanti di waktu-waktu tertentu tetap harus kunjungan ke sini, karena kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi untuk telekonseling ini untuk kasus-kasus yang mungkin ringan atau yang cukup dengan
konsultasi, termasuk evaluasi terapi, bisa kita lakukan lewat telekonseling. Nah, itu beberapa paket yang akan kita luncurkan atau kita lakukan di sini. Harapannya nanti ini akan semakin memudahkan pasangan-pasangan yang membutuhkan layanan fertilitas. Gitu. Dokter Dokter Irfan menambahkan? Cukup saya kira. Cukup ya. Masih ada pertanyaan dari Erko dan juga Suci, di mana di sini mereka ini ada keluhan terkait dengan mens yang tidak teratur, Dok. Bagaimana cara mengatasi menstruasi yang tidak teratur dan meningkatkan kesuburan wanita? Apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, sayang dia nggak menyebutkan usianya ya. Tidak menyebutkan, Dok. Iya. Jadi kiat-kiat apa yang diperlukan untuk melancarkan haidnya maksudnya ya, teratur ya. Ya dari sini kita eksplorasi dulu ya, dari sisi usia misalkan. Kalau usia masih muda atau terlalu muda, umur 10 tahun dengan beda dengan umur 30 tahun begitu. Ya kalau haidnya tidak teratur pada usia balik misalkan, ya mungkin karena masih masa-masa remaja ya, masih belum stabil kadar hormonnya ya, keseimbangan hormonnya. Tapi setelah usia dewasa kemudian pernah teratur terus tidak teratur, nah ini ada kemungkinan ada ketidakseimbangan hormon biasanya ya. Dari masalah dari pikiran bisa, misalkan dialah sedang mengalami ujian apa itu tesis atau apa itu ya, skripsi lah katakanlah, itu sering itu menyebabkan dia tidak teratur haidnya. Jadi seperti itu ya, jadi atau penyakit tertentu misalkan ya, misalkan PCOS ya, seperti itu bisa ya menyebabkan dia tidak haid. Jadi orang per orang berbeda, tidak bisa disamaratakan gitu ya. Uniknya di sini nih, uniknya jadi setiap wanita itu kalau tidak teratur haidnya tidak selalu sama sebabnya itu. Gitu. Tapi kebanyakan ya kalau dari sisi usia memang ketidakseimbangan hormon. Jadi masalah premenopause misalkan premenstrual syndrome seperti itu ya, atau perimenopause bisa juga menyebabkan tidak haidan. Nah, kalau pada wanita usia 35 ke atas terjadi ketidakseimbangan hormon, ya pasti diberikan obat penyeimbang ya gitu kan. Ada seperti macam obat alamiah, tetapi dia seperti minum pil KB gitu. Jadi diminum tiap hari gitu, biasanya dalam 1 sampai 3 siklus bisa normal kembali seperti itu. Baik. Terima kasih dokter. Ya. Mungkin karena tadi dokter sempat menyebutkan terkait sama PCOS nih dok, ada yang bertanya terkait dengan kista dok dari akun Papa Fair. Dok izin bertanya, apakah kalau kista masih ada kesempatan untuk hamil? Iya, jadi memang ini unik sekali kista itu ya, bermacam-macam juga, tergantung dari besar kecilnya kistanya, seberapa parah kistanya, macam kistanya apa, apakah kista endometriosis atau kista tumor ya kan begitu. Apa jenisnya juga gitu. Jadi memang sangat unik dan memang harus datang kontrol secara teratur. Kalau kista-kista folikel biasa, kista fungsional yang bisa aja hamil ya, itu memang ada pada setiap wanita gitu kan. Misalkan pada usia-usia masa balik atau masa kesuburan. Dan jangan lupa bahwa wanita itu tiap bulan itu memang menghasilkan kista ya, kista folikel yang normal gitu kan, yang namanya corpus luteum ya. Jadi seperti kista tapi setelah begitu haid dia akan mengecil lagi. Nah, tapi kadang-kadang karena gaya hidup ya, misalkan pola makan dan sebagainya yang tidak ya apalagi sekarang ini banyak makan junk food ya, seperti itu akan menyebabkan dia teroksidatif stres sehingga menjadi kista yang membesar terus gitu, seperti itu. Apalagi dia punya bakat, misalkan orang tuanya ada riwayat kista, ada tamium, itu kadang-kadang ada genetik yang diturunkan tuh. Makanya hati-hati pada pola makan gitu ya. Jadi seperti itu. Belajar. Baik dok, berarti dari hormon ataupun dari kista ini keduanya tetap perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok, kira-kira penyebabnya atau keparahannya itu seperti apa begitu ya dok ya? Iya. Ya memang betul seperti itu kan. Ada juga yang contohnya kista yang diturunkan ya, atau kista kongenital ya, ada turunan ya. Itu dermoid kist ya. Dermoid kista dermoid itu cenderung bilateral kanan kiri ya. Nah, kalau ini sampai tidak terdeteksi sampai gede, maka ini akan menghambat kesuburannya juga gitu. Tapi alhamdulillah saya pernah menangani ya, dia begitu menikah, ini serang dokter sejawat juga ini dokter. Ternyata kedapatan kista dermoid gede sekali bilateral tuh. Kemudian saya laparoskopi waktu itu ya, alhamdulillah sudah bisa berhasil hamil. Ini banyak tuh.
Anaknya karyawan kita juga banyak kita kerjakan seperti itu. Ada juga kemarin anak umur 10 tahun ya, mengeluh sakit banget itu kan, dari dokter anak dikatakan, oh ini kista, saya oh ya kista, maka laparoskopi. Ternyata kista dermoid gitu. Nah ini kalau dibiarkan terus, maka korteks dari ovarium itu akan menipis kan, karena kedesak oleh kistanya itu di besar gitu. Jadi penanganan sedini mungkin memang penting untuk supaya kesuburannya terganggu gitu. Kita bayangkan kalau ruangan segini ya terbatas terus didesak oleh tumor yang gede terus, tubannya akan kepencet gitu, jadi lengket tuh kan, jadi akan mengganggu suburan sistematis. Jadi apakah bisa hamil? Ya tergantung kondisi kistanya sebetulnya ya begitu. Jelas ya. Jadi yang penting jangan langsung menyerah dulu ya dok ya, Iya, harus konsultasi, diperiksakan dulu ya dok ya, Iya. siapa tahu kalau penanganannya cepat, lebih awal masih bisa untuk hamil begitu. Iya, betul. Nah, selanjutnya masih di Dokter Irfan nih, di Dokter Irfan ini ada pertanyaan dari Bintang. Sebelum menikah saya sering keputihan, tetapi setelah menikah tidak ada keputihan. Kenapa bisa seperti itu ya dok? Iya, jadi keputihan itu pada setiap wanita memang normal ya, asal ini sekarang definisi keputihan bagaimana tuh? Keputihan itu ada bermacam-macam ya. Kalau dia jernih ya, kemudian seperti lendir pertengahan haid, pasti ada keputihan wanita semua begitu. Nah, kalau keputihan yang patologis yang memang itu karena terinfeksi, biasanya tuh keputihan berubah warna, berbau ya dan rasa gatal, itu namanya keputihan, dinamakan keputihan begitu. Nah, kalau ini sudah menikah tidak keputihan, ya mungkin sudah jaga higienisnya mungkin bagus gitu ya mungkin. Ya, seperti itu ya. Jadi ada juga wanita setelah menopause ya nggak keputihan kalau dia normal kan, karena memang hormonnya sudah menurun ya, estrogennya sudah menurun sehingga tidak kelenjarnya tidak menghasilkan pelendir gitu. Ya, saya kira. Baik dok. Yang selanjutnya kita beralih sebentar ke Dokter Anton nih dok. Dok, saya sudah punya 1 anak. Program anak kedua apakah tetap perlu cek sperma atau tidak ya dok? Baik, jadi tadi yang kita bahas itu ternyata memang masih membicarakan tentang infertilitas primer ya. Jadi primer itu dari awal menikah belum hamil ya, belum hamil. Nah kalau yang kasus yang sekarang ini termasuk infertilitas sekunder. Jadi memang sudah punya anak ya, tapi untuk anak yang kedua ternyata ada kesulitan. Sama ya, udah dari jarak misalnya anak lahir terus ber-KB gitu ya, KB dilepas, loh kok belum hamil-hamil, sama kita akan menghitung waktunya 1 tahun kok belum hamil juga. Ini masuk infertilitas yang sekunder tadi. Nah, pemeriksaan pada prinsipnya sama, kita akan memperlakukan infertilitas sekunder ini sebagai sama seperti yang primer. Jadi kita akan periksa sperma pasti. Jadi dengan meningkatnya usia, tubuh kita ini kan menurun ya, entah karena terpapar sakit, terpapar bahan lingkungan ya, kemudian mungkin gaya hidup yang tidak bagus, itu akan berpotensi menurunkan kualitas sperma. Ya, jadi pemeriksaan sperma itu wajib kita cek kembali. Kita cek minggu ini, bulan ini ya, misalnya bulan depan atau 3 bulan kita cek, bisa saja hasilnya berbeda karena tadi faktor-faktor yang terkait dengan gaya hidupnya, faktor lingkungan, ya kondisi sehat atau sakit tadi. Jadi wajib diperiksa. Nah tadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah perlu cek sperma? Ya wajib, untuk mengetahui status kesuburan saat ini. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti kalau saya simpulkan sebenarnya infertilitas itu kan tadi banyak ya dok ya penyebabnya. Dan kalau dari penyebab-penyebab itu tidak semuanya sifatnya permanen ya dok ya. Ada yang kayak baru muncul di anak kedua. Betul. Ya, yang permanen itu biasanya yang kongenital, yang bawaan ya. Kalau saya sebut tadi kan kalau pada pria misalnya testisnya nggak turun nih. Nah itu kan permanen, dari awal dia memang bermasalah, atau kondisi amit-amit kecelakaan ini yang mencederai buah sakarnya sehingga buah sakarnya menjadi rusak, itu juga permanen. Tapi kalau seperti infeksi atau mungkin yang terkait dengan gaya hidup ya, itu kan sifatnya tidak menetap memang. Merokok misalnya, yang merokok diperbaiki ya kita harapkan nanti akan pulih membaik begitu. Baik, terima kasih dok. Sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih dok dari penonton. Waktu kemarin kita rilis terkait dengan acara ini, ada banyak nih dok yang bertanya terkait dengan bayi tabung dok. Nah, di sini ada pertanyaan dok,
Kira-kira kapan sih dok bayi tabung itu menjadi pilihan untuk pasangan yang belum dapat memiliki keturunan, dan langkah apa yang bisa menjadi opsi sebelum sampai ke sana? Mungkin boleh dijawab secara bergantian untuk Dokter Irfan dan Dokter Anton. Ya, terima kasih nih. Tanya bagus ya. Kapan sebaiknya memutuskan bayi tabung gitu ya, supaya jadi ini penting sekali ya kalau misalkan dari sisi suami istri sudah dievaluasi, kemudian ternyata memang irreversible, artinya itu tidak mungkin diterapi dengan terapi konvensional biasa kecuali dengan bayi tabung. Karena ini juga membutuhkan tenaga pikiran dan biaya tentunya. Bayi tabung ini kan tidak murah ya, karena mungkin sekitar 100 juta lebih. Jadi tadi sebenarnya dari sisi pria tadi, kalau Dokter Ratna bilang sudah azoospermia, itu mungkin didapat biopsi IDSI namanya kan, intracytoplasmic sperma injection. Jadi itu memang wajib bayi tabung ya, kalau istrinya normal tapi masalahnya di suami misalkan seperti tadi itu. Nah ini kan nggak mungkin secara normal nggak mungkin, karena memang spermatozoidnya nggak ada, dan adanya di sel spermatidnya, misalkan di biopsi itu terus ditanamkan langsung biar ketemu. Yang kedua, kalau masalah di istrinya ya, misalkan ternyata dia pernah hamil di luar kandungan, kanan kiri misalkan, kan dipotong itu. Jadi nggak mungkin normal, karena tubuhnya tidak bisa dilewati sperma, kan terbuntu gitu kan. Jadi tidak bisa sampai ke ovariumnya, tidak sampai ke ovumnya kan. Jadi ini bayi tabung juga. Kemudian masalah di saluran tubuh tadi ya. Terus apalagi ya? Normal kembali bisa banyak seperti itu, atau langsung inseminasi misalnya, kalau memang jumlahnya spermatozoa ternyata kurang dari 15 juta ya nggak mungkin ini diinseminasi gitu kan, kegagalannya besar, maka pilihannya adalah bayi tabung, karena masalah pokoknya di pihak suami gitu kan. Nah, kemudian ada lagi ini, misalkan ya spermanya kurang jumlahnya tadi itu ya, itu seperti itu ya. Kalau misalkan spermanya lebih dari 15 juta, 20 juta, 25 juta, ini bisa inseminasi, disentrifug, dipilih yang bagus, kemudian diinseminasikan. Seperti itu, inseminasi. Di pertamina ini ada kita ya, seperti itu. Jadi untuk bayi tabung kita saat ini masih belum ya dokter ya. Jelas ya? Jelas dok. Oke, mungkin tambahan Dokter Anton. Baik, jadi sudah disampaikan dengan lengkap. Mungkin gangguan pria ya, dari faktor sperma itu yang berat tentu azoo, tapi sebenarnya ada beberapa kondisi juga yang menjadi pertimbangan tambahan ya, misalnya kripto ya, mungkin ini jarang mendengar ya, kripto itu spermanya ngumpet, jadi harus cari dulu. Kalau azo itu mutlak tidak ada sperma, tapi kalau kripto itu ada tapi harus dicari betul-betul dengan teknik tertentu, nanti akan ketemu spermanya. Lalu kondisi ekstrim oligo, jadi sperma yang sangat kurang dari 5 juta biasanya itu kita pakai teknologi tadi, karena memang untuk inseminasi tidak memungkinkan ya, karena jumlahnya sangat sedikit, atau mau alami jelas tidak memungkinkan karena ya jumlah sperma sangat sedikit. Kemudian kalau pada faktor wanita mungkin tuban non paten ya dok ya, jadi tubannya saluran telurnya nggak bisa lewat ya, otomatis kan nggak ada sel telur yang jalan ya, nggak akan terjadi kehamilan yang alami, maka dipilihlah jalur dengan IVF tadi atau bayi tabung ya. Yang sekarang yang dikembangkan kan ICSI ya, intracytoplasmic sperm injection, jadi satu sel telur dibuat oleh satu sel sperma, jadi kita nggak butuh sperma banyak gitu. Nah nanti mudah-mudahan di waktu ke depan bisa dikembangkan di Pertamina ya dok ya. Iya baik, iya kapan ya. Mungkin gitu ya. Baik dok, jadi kembali lagi ke penyebab dari infertilitasnya itu sendiri ya dok ya, apakah memang sudah tidak bisa ada cara lain atau masih ada cara lain yang bisa ditempuh sebelum ke bayi tabung? Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dokter Irfan, ternyata yang tadi menanyakan tentang haid tidak teratur itu usianya 24 tahun dok. Nah itu apakah akan mempengaruhi sulit punya anak dok? Iya, terima kasih yang kayak lanjutan ya, 24 tahun ternyata haidnya tidak teratur. Iya, ya pasti. Maaf dok, sudah menikah mau 4 tahun katanya. Oh iya, ya pasti penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon, akhirnya tidak ovulasi. Jadi untuk ovulasi atau mengeluarkan telur itu diperlukan hormon yang seimbang ya, estrogen progesteron yang simultan bergantian untuk
merangsang. Jadi begini, kalau haidnya tidak teratur pasti tidak subur. Pasti itu, jadi sudah jelas. Karena untuk menjadi subur itu perlu haid yang teratur. Haid yang teratur pun kadang-kadang tidak ovulasi, sekitar 20% tidak ovulasi. Artinya apa? Wanita yang haid teratur selama tiap bulan itu, yang tidak subur itu 20%, yang subur 80%. Makanya dibatasi ya kalau setahun misalkan kumpul di apa itu artinya tuh serumah gitu kan, berhubungan rutin tapi tidak ambil-ambil. Mungkin ada faktor ini kayaknya itu 20%-nya itu. Makanya dengan kemajuan teknologi yang 20% itu bisa diminimalisasi sehingga jadi subur semua gitu, 100% nanti. Saya ini ya seperti itu. Nah, di sini pentingnya konsultasi ke dokter kandungan. Jadi kalau udah setahun menikah tidak hamil-hamil harus cepat kontrol ya supaya di program hamil begitu ya. Nah, kalau tadi haidnya tidak teratur, ya pasti nggak subur, makanya 4 tahun. Nah, makanya perlu kontrol. Mungkin bisa juga karena PCOS misalkan. PCOS itu gejala seperti itu, polycystic ovarian syndrome ya. Jadi dia haidnya nggak teratur karena memang ovulasinya tidak sempurna, apa itu pembentukan folikelnya. Jadi pertumbuhan folikelnya itu tidak sempurna sampai keluar telur gitu. Di tengah jalan dia berhenti, tengah jalan lagi tiap bulan begitu. Akhirnya korteksnya menebal sehingga susah untuk ovulasi. Ya kalau tidak ada ovulasi ya tidak ada yang dibuahin kan begitu. Gejalanya apa? Haidnya nggak teratur seperti itu. Ya jelas. Baik dok. Yang selanjutnya nih dok, masih di dokter Irfan. Ya. Dok izin bertanya dari Ilyani, untuk kasus endometriosis apakah bisa sembuh total dok? Nah ini yang memang susah ya kalau saya katakan endometriosis itu sulit ya. Ini the theory of disease ya, nanti banyak teori yang mengatakan endometriosis itu ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi yang penting itu menghilangkan triggernya itu ya saya kira. Jadi kan ada itu endometriosis yang interna sampai parah juga sampai menjadi adenomyosis ya sehingga menjadi infertil itu. Jadi kalau masih tahap-tahap awal ya kalau hanya mengenai gejala-gejala endometriosis primer itu misalkan mungkin ada teori nih yang mengatakan endometriosis itu sebabnya adalah faktor bisa dari makanan ya. Karena faktor-faktor xelomic epithelium tadi itu terekspos dengan zat-zat oxidative stress sehingga menjadi endometriosis. Ada juga karena faktor darah haidnya itu masuk ke dalam peritoneum. Pada waktu dia orgasme itu tersedot ke dalam itu masuk. Makanya pada wanita yang haid tidak boleh berhubungan karena itu ya. Sehingga darah haid itu tercecer di dalam perutnya itu di dalam peritoneum sehingga tumbuhlah sel-sel endometriumnya di situ. Begitu terekspos dengan hormon estrogen tumbuhlah seperti itu. Jadi kalau men sakit semuanya. Jadi endometriosis itu hilangnya kalau dia hamil, berhasil hamil. Sedangkan hamil sendiri terhalang oleh endometriosis. Jadi kan bingung ya. Bingung. Tapi biasanya dengan terapi yang adekuat ya, yang diagnosa yang tepat itu insya Allah bisa hilang. Ya. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Masih di dokter Irfan nih dok. Iya, gimana? Dok izin bertanya kalau kista coklat pada pasien yang belum menikah, terapi terbaiknya apa ya dok? Iya, kista coklat tuh kalau diameter kurang dari 5 cm ya kita obatin aja ya. Karena kita menghindari tindakan operatif ya. Kecuali satu sudah menyebabkan nyeri banget ya, mengganggu aktif sehari-hari. Seperti itu perlu juga kita lakukan tindakan operatif, itu pun dengan teknik laparoskopi ya, sehingga tidak merusak organ-organ sekitarnya begitu. Ya, jangan langsung tindakan operatif pada wanita yang belum menikah seperti itu kan, apalagi anak-anak gitu. Jadi itu pilihannya seperti itu. Baik. Iya. Pertanyaan terakhir untuk sementara buat dokter Irfan. Ya. Dok, apakah ada kemungkinan untuk keputihan pada anak-anak? Iya, keputihan pada anak ada ya banyak ya. Kalau misalkan anak itu main hujan-hujan begini kan, becek-becekan itu kan pasti itu berendam situ kan, akhirnya keputihan ya. Saya sering dapat itu anak-anak yang keputihan, ternyata dia memang mainan mainan comberan gitu kan. Karena kan lebih terbuka ya wanita daripada pria kan. Kalau pria kan nggak ada lubangnya, kalau wanita ada. Akhirnya masuklah kotoran di situ. Yang kedua biasanya anak-anak itu kalau cebok atau apa ini ada di situ.
Jadi anak-anak juga risikonya biasanya kemudian karena main-main hujan-hujan seperti itu, main cambaran sebenarnya itu. Ya, jadi ada ya. Baik, Dok. Ya. Untuk yang selanjutnya, lanjut ke Dokter Anton terlebih Ya. dahulu. Ada 2 nih, Dok, yang bertanya, tapi pertanyaannya sama, Dok. Dari Anonim dan Tayunita, Dok, kalau ada riwayat teratozospermia, apakah bisa ada kemungkinan hamil, Dok? Dan apakah alami atau tidak? Ya, baik. Teratospermia ini adalah gangguan sperma yang paling ringan di antara gangguan yang lain sebenarnya ya, karena hanya gangguan pada bentuknya. Walaupun memang bentuk ini juga penting ya, tapi dibanding gangguan yang lain, misalnya jumlahnya kurang atau geraknya nggak bagus ya, itu terato ini termasuk yang paling ringan. Jadi tugasnya lebih mudah harusnya karena hanya memperbaiki di bentuknya saja. Nah, berdasarkan panduan dari WHO itu dikatakan di sperma yang normal itu jika mengandung sperma yang bentuknya bagus itu 4% ya. Kalau kurang dari itu dikatakan teratospermia. Nah, kita perlu memperhatikan hasil labnya seperti apa ya. Apakah 0? Kalau 0 kan berarti nggak ada sama sekali nih ya. Atau mungkin 1 ya. 1 itu 1%. Ya, 1% dari mana? Dari jumlah spermanya. Seandainya 1% tapi jumlah spermanya 100 juta, sebenarnya nggak masalah juga, karena nilai akhirnya tetap tinggi. Kecuali misalnya 1% dari jumlah sperma yang kurang hanya 10 juta. Ya, jadi normal sperma kan dikatakan jumlah yang kita harapkan itu sekitar 15 atau 16 juta. Dengan jumlah itu kita harapkan bentuknya 4%. Jadi kita kira 600 ribuan ya kalau kita hitung. Nah, ternyata spermanya yang bagus cuma 2%, bagaimana? Nah, kita lihat dulu jumlah spermanya ternyata 100 juta. 2% dari 100 juta itu 2 juta. Nggak masalah. Jadi kalau seperti itu, peluang kehamilannya tetap ada. Karena apa? Karena nilai akhir spermanya tetap banyak. Jadi saya ingin menegaskan dalam membaca hasil analisa sperma, tidak boleh melihat satu persatu. Ya, jadi harus dilihat semuanya dari jumlahnya berapa, geraknya seberapa, bentuknya seberapa. Karena saya pernah ketemu kasus yang ekstrim juga, jumlahnya banyak, ya, tapi ternyata nekro itu mati semua. Jadi kalau misal pun jumlahnya banyak, tapi nekro dan bentuknya misalnya bentuknya bagus ya, 4% ada 4%, tapi kok sebenarnya nggak bergerak semua, sama saja tetap nggak bisa peluang membuahi, karena parameter untuk geraknya tidak tercukupi. Jadi kesimpulannya masih berpeluang ya, masih berpeluang, tapi peluangnya akan meningkat kalau teratonya diperbaiki. Gitu. Baik, Ya. Terima kasih, Dok. Untuk yang selanjutnya nih, Dok, masih terkait sama kualitas dan mungkin kuantitas spermanya juga, Dok. Ya. Dok, izin Namanya kremaster ya, yang betul ya, itu nanti justru akan kontraproduktif terhadap perbaikan atau produksi sperma ya. Jadi tidak terus mandinya pakai air es ya, enggak ya, atau mau mandi berendam dulu pakai air dingin, tidak, itu tidak membantu ya. Jadi yang penting adalah dicari faktor penyebabnya apa, faktor risikonya diperbaiki, baru nanti kita akan dapatkan perbaikan pada kualitas spermanya. Gitu ya. baik, Dok. Masih di Dokter Anton ya, Iya, Dok. siap. Dok, izin bertanya. Saya kesulitan untuk mengeluarkan sperma, Dok, ketika berhubungan. Kira-kira apa, Dok, yang bisa dilakukan? Atau Ya. kayak apa penyebabnya, Dok, mungkin? Baik. Jadi ada beberapa gangguan seksual yang terjadi ya. Kemungkinan kalau kesulitan itu adalah prolong ejakulasi atau ejaculate retarda. Jadi memanjang ya. Selama ini yang kita kenal kan prematur ejakulasi ya. Jadi kurang dari 2 menit sudah keluar ejakulasi. Itu namanya prematur ejakulasi. Tapi ada kondisi sebaliknya di mana sudah hubungan sudah lama ya, sudah bermacam-macam posisi dicoba ya, sudah dari depan mungkin, dari samping, atau dari atas, dari bawah semua ya, tapi enggak ejakulasi juga. Itu yang disebut sebagai prolong ejakulasi. Nah, perlu diketahui apakah ini atau bukan. Kalau ini masalahnya, ya tentu kita harus menggali lebih lanjut ya, apakah ada kondisi-kondisi yang terkait dengan fisik yang mendasari, mungkin kondisi medis tertentu yang perlu kita obati, atau hanya masalah psikis ya, mungkin dari. Jadi gangguan seksual itu kan 2 penyebabnya, ada masalah fisik dan psikis ya. Kalau fisik itu jelas kita bisa cek hormon, cek fisik untuk melihat, mencari tahu masalahnya. Tapi kalau yang namanya psikis ini
tidak bisa diukur ya. Jadi memang kita harus melakukan sesi konsultasi untuk mencari atau menggali penyebabnya. Nah, salah satu cara yang bisa saya anjurkan saat ini mencari area-area yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Ya, jadi tubuh ini kayak medan atau zona erogen namanya. Jadi setiap titik dalam tubuh kita ini bisa membangkitkan rangsang seksual. Kalau kita bisa mencari titik-titik yang paling tinggi, kita harapkan mendapatkan rangsangan yang paling tinggi sehingga ejakulasi itu mudah dicapai ya. Tapi tentunya itu nanti harus eksplorasi lanjut dengan pasangan. Jadi maunya pasangan seperti apa ya supaya pasangan atau istrinya ini bisa memenuhi ekspektasi dari suami. Dengan cara itu kita harapkan ejakulasi yang kita harapkan ini bisa terwujud. Nah, seandainya masih belum bisa juga, nah nanti silakan berkunjung ya, kita akan bantu kita cari solusinya bersama-sama. Gitu. Jadi baiknya mah tetap diperiksakan dulu ya dok ya, untuk digali penyebabnya itu sendiri apa. Betul, saat ini kita cari di rumah, mungkin nanti praktekkan nih, cara yang paling nyaman gimana hubungannya, mungkin posisinya ya, dengan posisi ini saya mendapatkan rangsangan yang lebih tinggi, boleh dengan cara itu. Atau dengan sentuhan yang seperti ini bisa mendapatkan rasa hati, boleh dicoba, silakan. Explore dulu di rumah. Explore dulu. Iya. Baik dok, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan untuk dokter Irfan lagi dok. Iya. Untuk dokter Irfan, dok, apakah pada usia menopause bisa ada cara untuk meningkatkan libido, dok? Iya, iya ada ya, menopause meningkatkan libido ada. Kadar estrogennya menurun, sehingga kelenjar-kelenjar pada dinding vaginanya itu juga ikut berkurang kan, akibatnya keringannya itu. Kering sehingga kalau berhubungan sakit, dan kadang-kadang perih gitu kan, terus sakit mengeluarkannya aras-arasan apa tuh, ogah-ogahan melayani suaminya itu, sehingga merasa libidonya terganggu begitu. Itu dari sisi psikis ya, dari sisi medisnya, dari sisi fisiknya juga ya dari itu hormonnya itu pengaruh tuh. Terus kemudian belum lagi menstrual syndrome ya, menopause syndrome itu kan kadang-kadang kan sakit semua badannya tuh. Karena ada muskuloskeletal terganggu ya, karena terus kemudian sering berdebar-debar ya, karena memang hormon estrogen lagi yang mempengaruhi ya, terus sehingga pokoknya terus kadang-kadang ada apa namanya itu hot flashing itu kan, terasa panas badannya seperti itu. Jadi itu semua mempengaruhi apa itu libido dari seorang wanita. Kalau dia dietnya bagus ya, misalkan banyak mengandung vitamin E, kemudian banyak mengandung apa tuh fitoprotein, misalkan fitoestrogen, misalkan kedelai seperti itu ya, itu akan membantu hormonnya tidak banyak berkurang gitu. Sehingga terbantu estrogennya akan tinggi, sehingga menopause syndrome-nya akan berkurang begitu, dan itu akan mengembalikan libidonya. Jadi yang paling sering saya obatin itu pada pasien-pasien menopause itu mengeluh kalau berhubungan sakit. Nah, kenapa estrogennya berkurang? Ini biasanya ada obat-obatan yang dioleskan juga ada, diminum juga ada, begitu ya. Nah. Oke, baik dok. Jadi kalau terapinya melalui obat berarti ya dok? Iya, otomatis karena kadar hormon secara alamiah kan akan menurun pada orang menopause itu. Gitu. Oke dok. Masih untuk dokter Irfan nih dok. Iya. Dok, kalau kehamilan belai. Ya, seperti itu bisa. Bisa juga karena infeksi ya, infeksi. Jangan lupa TOS ya, Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, influenza. Itu menyebabkan juga kehamilan tidak berkembang, ya, namanya breast ovum. Oleh karena itu saya sering ngomong ke pasien itu ya, kalau sudah hamil muda, hati-hati dengan piaraan yang di rumah itu, hewan piaraan ya, tikus, kucing, anjing, burung itu kalau tidak dikontrol dengan ke dokter hewan nanti bisa menyebabkan host dari penyakit-penyakit tadi itu. Atau yang sering toxoplasma nanti terjadi kalau toh bayinya itu selamat tidak breast ovum maka bisa menjadi hidrocephalus misalkan seperti itu. Jadi banyak ya kasus-kasus yang disebabkan karena infeksi. Jadi yang sering kita dapatkan itu karena infeksi kadang-kadang. Tapi ada juga karena genetik dari spermatozoa yang tidak bagus ya, dan membuahi ovum yang bagus juga akhirnya jadinya tidak berkembang seperti itu. Ataupun dua-duanya tidak bagus gitu. Ya sekali. Jelas ya. Sangat jelas sih dok, kalau berarti dari faktor-faktor itu juga memang memainkan peran ya dok ya. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, ini sebenarnya masih ada kaitannya sih dok sama yang tadi
ke Dokter Anton. Kan tadi untuk yang berendam di air dingin itu mah tidak ada penelitian ke arah sana ya dok ya. Kalau berendam di air hangat bagi laki-laki berarti memang mengurangi kesuburan ya dok? Atau bagaimana dok? Betul. Jadi pria itu kan memiliki buah sakar yang diciptakan di luar tubuh ya. Sebenarnya itu ada tujuannya. Jadi buah sakar ini suhunya harus rendah ya, sekitar 34 derajat. Maka dia diciptakan di luar tubuh supaya tidak terekspos oleh suhu tubuh ya. Jadi dia lebih terangin-angin, lebih adem begitu ya. Jadi setiap hal yang meningkatkan suhu itu berpotensi mengganggu produksi ya. Entah itu celananya double ya, udah pakai celana dalam, celana pendek lagi terus tambah celana panjang misalnya. Atau celana jeans yang sangat ketat ya. Atau mungkin celana dalam yang juga ketat. Maka saya menganjurkan untuk memakai celana dalam yang model boxer itu. Jadi lebih lebih aman ya. Kemudian tadi berendam air hangat ya. Kalau mandi air hangat mungkin hanya sekilas saja ya, tapi risiko itu tidak sama dengan faktor penyebab ya. Kalau penyebab kan pasti itu ada jadi masalah. Tapi kalau risiko itu semakin sering kita terpapar, semakin tinggi peluang terjadi gangguan. Gitu. Nah itu nanti tadi ya kalau musim hujan gini ya mungkin mandi air hangat karena ini ya mengurangi risiko sakit ya. Nah, tapi kalau di kondisi biasa ya saya anjurkan mandinya pakai air yang normal ya, angin dingin biasa lah ya, bukan air hangat lah gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Dokter Anton untuk jawabannya. Ternyata barusan ini adalah pertanyaan terakhir kita dok untuk sesi dari tanya jawab. Di sini ada beberapa kesan-pesan dari teman-teman yang bertanya, katanya wah bagus banget dok materinya dan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya dok ya. Terima kasih kepada Dokter Anton dan juga Dokter Irfan atas penjelasannya yang sangat informatif, sangat menggambarkan lah dok terkait dengan masalah infertilitas. Nah sebelum kita memasuki sesi penutup nih dok, boleh ada closing statement dari Dokter Irfan dan juga Dokter Anton dok? Mungkin ada pesan atau titipan? Ya, pesan-pesan saya bahwa kita terima kasih atas responsnya dari para pemirsa ya, sahabat RSPC. Dan kita sekali lagi sudah woro-woro ini bahwa kita siap melayani kasus-kasus infertilitas begitu dok ya. Saya dengan Dokter Anton ini sudah siap menerima pasien-pasien yang mengalami problem infertilitas itu. Jadi jangan malu-malu untuk datang ke sini. Baik, jadi tidak jauh berbeda dengan Dokter Irfan, tapi saya khusus untuk para pria ini ya. Jadi kan pria ini yang selama ini kayak sungkan ya, atau mungkin malu ya. Jadi kalau pemeriksaan di poliandrologi itu sangat privasi ya. Jadi saya nanti biasanya hanya bertemu dengan pasien didampingi oleh istri ya. Lalu sesi konsultasi akan dijalankan secara privat ya, tidak ada orang lain di sana. Kemudian pemeriksaan ini kita akan memeriksa organ reproduksinya. Nah ini bagian yang mungkin terasa kurang nyaman ya, tapi saya pastikan semua akan dilakukan dengan privasi, jadi tidak ada yang melihat ataupun jadi hanya memanfaatkan ya, kalau ini kan negatif ya, mengoptimalkan layanan yang kita adakan. Jadi bersama Dokter Irfan sebagai dokter kandungan dan saya sebagai andrologi, kita akan bekerja sama, akan bergabung ya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan program kehamilan ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu ya, silahkan berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina Cirebon, teristimewanya ke Pertamina Fertility atau Pertafer. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dokter Irfan dan Dokter Anton atas ilmu dan pencerahannya hari ini dok. Saya yakin Sobat RSPC yang menyaksikan dari awal tadi hingga akhir ini mendapat banyak banget ilmu dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan selama ini. Dan tidak terasa sampailah kita di penghujung webinar ini. Sekali lagi mau mengingatkan untuk warga Cirebon dan sekitarnya, dengan bangga kami sampaikan bahwa saat ini di Rumah Sakit Pertamina Cirebon sudah tersedia layanan Pertafer.
untuk infertilitas, yaitu Pertamina Fertility. Nah, di mana tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Anton dan Dr. Irfan terkait dengan paket yang ada, yaitu ada persuasi, pemeriksaan, kesuburan suami dan istri sehari, di mana paketnya itu meliputi adanya konsultasi dengan dokter obgyn dan juga dokter andrologi, lalu juga pemeriksaan terkait dengan USG abdomen, intravaginal, ataupun melalui dari USG testisnya sendiri dan pemeriksaan laboratorium lainnya terkait dengan hormon-hormon fertilitasnya. Untuk pendaftaran ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa disampaikan ke call center IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon melalui nomor 150442 atau melalui WhatsApp di 0815 15 15 0815 15 15 0442. Dan jangan lupa untuk ikuti akun Rumah Sakit Pertamina Cirebon juga untuk mengetahui terkait dengan jadwal dari pelayanan, lalu juga layanan-layanan terbaru, dan juga mungkin dari diskon atau promo terkait dengan layanan Pertafer yang masih baru diluncurkan ini. Informasi ini bisa dibagikan ke kerabat atau keluarga terdekat yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan layanan fertilitas, karena kami siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam memperjuangkan kehadiran buah hati. Mungkin sekian saja, saya Dr. Kesha Emanuela dan seluruh tim klinik Pertafer pamit undur diri. Salam sehat karena sehat itu keren. Ya. Oke. Iya. Makasih. Kayaknya pantas dari malu ya. Tadi aja di awal grogi dok.